Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang perencanaan strategi. Anggota kelompok kami, Afisa Ardianti, Nurhidayati, Agustina Dwitasari, Anggi Wayuningsih, Aura Zelika Purnomo P, Yuli Ika Saputri. Definisi perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program jangka panjang. Terdapat 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan visi sebagai tujuan yang spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kelima, evaluasi prestasi, pengkajian situasi, dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, perubahan kondisi, ide, dan kesempatan yang baru. Perbedaan perencanaan strategi dengan perumusan strategi. Perumusan strategi, menurut proses, menentukan suatu strategi baru. Perencanaan strategi, menurut proses, memutuskan bagaimana mengimplementasi strategi. Menurut tujuan, perumusan strategi yaitu manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut tujuan, perencanaan strategi membawa tujuan dan strategi yang telah ditentukan, lalu mencoba mengembangkan program secara efektif dan efisien. Menurut sistem kegiatannya, perumusan strategi, kegiatannya tidak sistematis. Kalau perencanaan strategi, menurut kegiatannya, merupakan kegiatan yang sistematis. Keuntungan perencanaan strategi. 1. Proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. 2. Sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. 3. Sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. 4. Mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. 5. Membantu berpikir secara eksplisit. Kelemahan perencanaan strategi. 1. Kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. 2. Organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. 3. Perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Karakteristik rencana strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak harus yakin bahwa perencanaan strategi tersebut penting. Yang kedua, rencana strategi mempunyai ukuran yang relatif luas dan kompleks. Yang ketiga, kesadaran bahwa masa depan mengandung ketidakpastian. Tapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri. Hubungan organisasi pada proses perencanaan strategi melibatkan hubungan manajemen puncak dan manajer unit usaha atau pusat pertanggungjawaban lainnya, dibantu beberapa staf. Dengan demikian, tujuan utama meningkatkan komunikasi antara kantor pusat dan eksekutif unit usaha dengan menyediakan jadwal aktivitas yang berurutan. Atas usulan program baru. Usulan program bisa disebabkan oleh hal yang bersifat reaktif, di mana usulan tersebut muncul karena adanya persaingan dan ancaman untuk proyek sejenis dari pesaing. Bisa juga disebabkan oleh hal yang bersifat proaktif karena adanya inisiatif menggunakan
kesempatan yang ada untuk membuat suatu produk baru. Kemajuan perusahaan tergantung pada kemampuan untuk mendapatkan dan mengimplementasikan program baru. Program baru harus dipandang tidak sebagai keputusan tunggal, namun merupakan keputusan berangkai yang masing-masing bagian terlibat dalam pengujian dan pengembangan usulan program tersebut. Analisis investasi modal. Jenis analisis investasi modal dimaksud untuk mendapatkan net present value dari suatu proyek, yakni selisih present value, estimasi analisis kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan, internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara analisis masuk dan analisis keluar, pertimbangan yang bermanfaat untuk mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Setiap peraturan teliti kemungkinan terjadi manipulasi kegunaan modal atau teknik-teknik khusus. Analisis program yang sedang berjalan. Teknik analisis program yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Nomor 1, analisis rantai nilai, value chain analysis. Dari perspektif strategi, konsep value chain menyoroti 3 bidang peningkatan laba, yaitu 1. Kenaikan dengan pemasakan, kaitan dengan pelanggan, kaitan proses dalam value chain dalam suatu perusahaan. 2. Activity based costing. Pada sistem ini, cost drive untuk masing-masing pusat biaya menunjukkan proses terjadinya biaya tersebut, yakni elemen yang menerangkan mengapa jumlah biaya yang terjadi pada pusat biaya atau kegiatan berbeda. ABC merupakan alat perencanaan strategi, bukan suatu sistem akuntansi. Jika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi, ABC akan menyediakan informasi dan manfaat. Analisis pusat biaya kebijakan. Informasi dari sistem ABC akan membawa ke analisis komponen dari value chain yang memungkinkan perbaikan efisiensi dan efektivitas. Manajer mempelajari kemungkinan ini, memutuskan apa yang hendak dilakukan dan bagaimana cara melakukan perubahan. Selama proses penyusunan anggaran dan perencanaan strategi, biasanya waktu untuk menganalisis bisa dalam waktu tidak cukup. Pendekatan alternatif yang dapat dilakukan adalah analisis zero-based review. Proses perencanaan strategi. 1. Menelan dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. 2. Memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. 3. Langkah pertama dari rencana strategi. 4. Analisis. 5. Langkah kedua dari rencana strategi. 6. Rencana akhir dari persetujuan.